juga anak akan ngerasa itu lebih menyendiri juga, lebih kurang percaya diri juga, lebih kayak nggak bisa nerima kok kenapa gua nggak tahu apa-apa nih, kenapa terjadi seperti ini, kok kenapa nggak si dia yang sering. Sup yo man cuy, kembali lagi bersama gue SNDMBR, kembali lagi ke channel From Zero to Happiness. Oke, ya ketemu lagi sama gue lagi ya kali ini berbeda dari yang kemarin, berbeda juga dari yang kemarin ya, pokoknya beda gitulah anjing. Oke, jadi gini aja, setelah kemarin gue bikin konten ya, yang kemarin sama Mas Ewing itu kayak lebih kenapa ketagihan gitu loh bikin konten seperti itu, dan emang dalam dasarnya emang konten lucu juga sekarang sudah kayak hilang juga, jadi tim gue juga susah untuk mencari bahan, jadi kita akan memperbarui playlist untuk channel gue. Jadi kali ini gue akan membuat salah satu nggak kayak konten ngobrol sih, nggak, emang bukan sendirian ini ya, nggak ada temennya, emang nggak ada yang diundang gitu. Jadi kita akan memperbarui playlist terbaru. Jadi kita akan namai channel ini konten ini apa, nanti kita usulin lah apa enaknya gimana. Karena channel ini gue bikin terinspirasi dari salah satu suhu gue, yaitu Bimo Picky Pix. Karena emang mereka kan, kalau ini cerita singkat ya, cerita dikit lah anjing, masuk gue gitu. Kaku banget sih ngomong di depan kamera. Jadi gini, ini kayak Bimo PD kan, kalau lo tahu ngikutin Picky Pix itu ya, Bimo kan bikin konten kayak Picky Bantu gitu ya. Jadi gue bukannya niru sih, kayak lebih terinspirasi lah gitu, karena emang relate kehidupannya si Bimo sama gue emang hampir mirip sih menurut gue, cuman nggak tahu sih kalau menurut si Bang Bimonya gitu. Jadi gue bikin kayak pertanyaan-pertanyaan gitulah ya dari Instagram ya. Maklum lah cuk, walaupun emang dikit ya, Instagram gue kan followersnya kan baru 190, bukan K, nggak pakai K, beda ya. Jadi ya emang ada pertanyaan yang gue gue bikin story, jadi tentang broken home. Jadi konten kali ini emang broken home, jadi kayak keluh kesah apa sih yang dirasakan untuk kalian semua yang broken home. Karena sebenarnya ini memang harus gimana sih ya, konten yang dimaksud Bang Bimo itu emang harus di hub lagi gitu. Jadi gue emang bikin ini ya untuk lebih di hub gitulah. Lo tahu hub apa, lebih dinaikkan lah, karena gue tahu juga, karena gue terakhir dari keluarga yang seperti itu. Jadi ya emang pengen lah menyampaikan keluh kesah Anda, yang Anda emang sudah keluh kesahnya sudah memang diluapkan, tapi jarang orang lain lihat. Jadi ya gue akan mewakili hal seperti itu. Jadi singkat cerita ya, ini gue bikin Insta story, jadi sebuah pertanyaan. Kalau kamera lihat ini, coba lihat, sorry tuh, kelihatan nggak sih? Coba gue terangin cuk. Oke, jadi seperti ini ya, mungkin nanti gue zoom juga. Jadi gue akan bikin pertanyaan tentang keluh kesah keluarga broken home tuh kayak apa sih. Jadi kebetulan dan dari sekian followers gue yang aktif ya, nggak kayak sebelah yang followersnya sudah cut tapi like-nya dikit gini itulah pokoknya. Jadi setelah gue bikin seperti itu, ternyata alhamdulillahnya ya alhamdulillah dikit yang nanya. Emang beberapa sih yang tanya, cuman ya nggak apa-apa lah, ini awal, tapi emang ini real, no settingan. Jadi ya gue akan juga jawab sesuai pengetahuan gue, sesuai apa yang gue pikirin juga. Tapi kembali lagi ya, ini menurut pendapat gue sendiri, oke? Jadi kita mulailah tanpa banyak kecot. Tapi sebelum gue mulai ya, follow lah Instagram gue di bawah ya linknya, oke? Seperti biasa, follow Instagram gue di bawah linknya. Agar apa? Agar gue bisa follow back kalian semua. Nggak kayak yang kemarin itu, yang siapa itu yang dulu tuh, yang di follow back tapi 2 hari 3 hari di unfollow tuh, siapa itu? Oke, langsung gue bacain pertanyaannya yang pertama. Ini gue note dulu ya, karena ini kan privasi ya, tipenya kan kayak ini kan konten memang permasalahan keluarga, jadi ya lebih privasi. Tapi di konten ini, di channel gue ini, aku akan privasi nama.
sama akun Instagram, takutnya kan kalian bakal nyari tahu tuh orangnya, ternyata orang ini. Dan buat kalian semua ya, suatu saat nanti ketika gue bikin konten seperti ini, kalian jangan pernah takut untuk sebut nama atau apa, karena gue nggak akan publish itu semuanya di channel ini. Jadi ya udahlah, itu kesannya. Lanjut. Jadi ada pertama ini namanya gue awur ya, coba gue apa sih bahasa Indonesianya awur, ngentot gue acak lah, kayak lebih gue samari itu namanya. Oke. Yang pertama ini namanya dari si Nisa. Ini gue samarin ya, bukannya nama beneran. Oke. Ada saatnya kita pengen banget ngerasain makan bareng di suatu tempat biar sama kayak yang lain. Ya emang kalau nanggapin si Nisa ini emang pernah sih ya, kayak ya mau gimana pun juga takdir sih ya, kita juga gak bisa nyalain takdir juga, kita juga tidak bisa mengontrol takdir untuk ini juga gak bisa ya. Kembali lagi ya, ini emang jalan hidup lo gitu, cuman jangan jadikan kayak alasan itu lo untuk lo kayak mau begini gak bisa karena landasan keluarga begini. Sebenarnya enggak, ya emang iri sih iya, gue juga pernah ngalamin seperti itu, kayak lebih ngerasa kok dia bisa kok gue enggak gitu. Tapi ya lebih balik lagi ke lo, semua itu pasti ada hikmahnya dan ada pelajarannya gitu loh ya. Jadi tetap semangat aja lah gitu buat Mbak Nisa ini. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ini keluh kesah anjing. Jadi ini keluh kesah ya Nyet ya bro. Jadi ini yang nanya itu ada sedikit sih lebihnya. Oke. Next. Mereka pada egois dan pada akhirnya neneklah yang menjadi rumah kedua. Iya sih, emang kalau emang sudah ngomongin gitu mesti nenek bakal jadi tempat pelarian sih. Cuman ya kalau dibilang egois sih enggak, gini loh. Gimana ya? Kita kan belum pernah ngerasain tuh ya, kayak jadi orang tua tuh gimana, kita belum pernah ngerasain. Kita juga belum pernah ngerasain di fase dimana rumah tangga itu gimana. Jadi kalau lo ngecat goblok, maksudnya kalau lo ngejudge orang tua pada egois terus pada memikirkan kepentingannya mereka sendiri, itu sebenarnya tuh menurut gue pribadi gue kayak nggak sepenuhnya salah mereka gitu loh Nyet. Ya emang kita sebagai anak emang tidak terima atas suatu kejadian seperti itu. Cuman kembali lagi nya, kita kan tidak pernah ngerasain orang tua, dalam arti kita akan menuju ke arah yang lebih dewasa, ya pokoknya kita belum pernah berumah tangga, jadi kita belum pernah menemukan konflik atau problem dalam rumah tangga ya mungkin. Dan buat orang tua yang sekiranya emang lagi berkonflik ya, tapi mudah-mudahan jangan lanjut ya. Karena ya lo tau lah kalau sudah gitu mah anak jadi korban. Jadi buat orang tua ya di sana, gue pesenin ini bukannya gue sok tahu atau sok gimana ya, cuman ini sebagai gue anak yang emang broken home, jadi gue lebih tahu rasanya gimana jadi anak seperti itu. Jadi buat orang tua di sana nih gue pesenin ya semua, kalau memang permasalahannya emang nggak begitu parah dan nggak begitu harus jalannya seperti itu, tolong kayak lebih minta tolong lah bapak ibu gitu ya, atau ayah itu, nyokap bokap papi itu kayak lebih diturunin lah egonya lah, lebih memikirin ke anak gitu. Karena ya emang kalian memang bisa berpisah, kalian bisa mencari kehidupan masing-masing, tapi cuman si anak ini kayak walaupun segede apapun tuh dia tetapnya membutuhkan kayak dukungan, apalagi di fase-fase umur yang kayak umur 20 tahun menuju umur-umur di mana mereka belum menemukan jadi dirinya gitu. Sebenarnya tuh membutuhkan dukungannya begitu penuh jadi orang tua. Jadi kalau memang suatu saat nanti emang kondisinya orang tua memang ayah sama mama atau semua itu di sana orang tua memang kondisinya harus berpisah, tapi please jangan pernah ngerasa kayak si anak ini tuh kayak gak bisa ketemu gitu loh sama orang tua. Kadang kan gitu ada problematika antara ayah nyokap sama anjing, maksudnya antara ibu ini sama si istrinya, suaminya inilah kasarannya gitulah ya gitu, tengkar nih kayak lebih kayak selisih apa, terus si anaknya mau ketemu sini nggak boleh ketemu ini, padahal permasalahannya ada di orang tua bukan di si anaknya gitu. Jadi kalau memang harus berpisah ya lebih lebih ada waktu lah untuk quality time, walaupun itu ada permasalahan tapi dilupain, yang penting yang dituju adalah sebuah anak. Karena ya itulah, kadang itu juga anak akan ngerasa itu lebih menyendiri juga, lebih kurang percaya diri juga, lebih
kayak nggak bisa nerima, kok kenapa gua nggak tahu apa-apa ini, kenapa harus terjadi seperti ini, kok kenapa nggak si dia yang sering bohongin temen, bohongin nyokap bokap bayar SPP kuliah tapi nggak dipakai bayar gitu, kenapa harus gua yang nggak tahu. Kadang seperti itunya tadi. Jadi ya buat orang tua ya lebih, kalau memang permasalahannya nggak terlalu berat ya lebih nurunin ego dikit emang perlu. Cuman buat si anaknya juga nggak usah langsung ngejudge orang tua egonya tinggi, nggak seperti itu, karena kalian juga belum pernah ada di fase dan belum pernah ada di kondisi seperti orang tua seperti itu. Jadi gitu menurut gua ya ini, tapi gak tahu kalau orang lainnya lah ke atas. Oke, lanjut yang ketiga. Kadang mau iri, tapi gimana Sen, ini udah takdir, sakit tapi harus tetap jalan. Iya, gue bilang tadi, aduh anjing mati gue, sorry cok. Ya kembali lagi hanya jadi emang sebuah keadaan cok, jadi lo nggak bisa memaksain keadaan lagi. Balik-baliknya kalau emang sakit ya emang sakit, siapa sih yang nggak sakit lihat orang tua kita tidak pernah bersama gitu, apalagi ya kita sebagai umur yang masa umurnya emang lagi umur naiknya, lagi hype-nya untuk mencari jati diri, mencari dukungan, mencari sebuah apa gitu yang butuh, yang seharusnya butuh support tapi mereka nggak ada. Ya sakit ya emang sakit, cuman gimana lagi, itu takdir lo. Tapi gue pesen ke lo semua nih ya, kok gue jadi loganya seperti ini, mau apapun itu masalah lo ya, ini mau apapun itu badai ataupun terjangan, gue tekanin sama lo jangan pernah kalah sama sebuah keadaan. Karena Tuhan itu, ini bukannya gue sok bijak atau gimana ya, karena Tuhan tuh ngasih lo pelajaran itu ya lo mampu gitu lo nyet. Jadi bukannya lo ngasih pelajaran aja, emang ngeluh boleh gitu, lo nangis, lo mau apa itu boleh. Semua orang memiliki pelampiasan masalah, semuanya itu banyak gitu. Cuman kembali lagi dengan lo nangis darah, dengan lo ngeluh, dengan lo tidak akan membalikan sebuah keadaan gitu. Dan keadaan itu malah tetap berjalan dan tidak bakal mengubah apapun. Itu tugas lo ya, emang harus menerima. Tapi kalau memang dari awal lo tidak menerima sebuah percobaan atau sebuah permasalahan dalam hidup lo akan ngerasa hidup lo tuh kurang terus gitu loh. Ini bukannya gue sok tahu atau gimana, enggak. Cuman kayak emang gitu, kalau dulu pernah gue di posisi seperti itu kayak ngerasa kayak wah ini yang nggak adil nih Tuhan ya, gini. Gue pernah segitu. Cuman ketika gue berbincang sama orang yang lebih tua, lebih mengerti tentang arti hidup, mereka bilang kayak kalau lu nggak bisa berdamai dengan keadaan lu dan tidak bisa berdamai dengan diri lu sendiri, lu akan ngerasa kayak hidup lu akan kurang gitu sebenarnya. Jadi ya balik lagi ke topik tadi, sakit tapi takdir juga iya. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Yang penting lo pada semua ini ya, kalau lo lagi mencari sebuah pasangan ini, bukannya gue sok tahu lagi, enggak, ini menurut gue, tapi terserah, kalau lo mau skip ya udah, kalau enggak apa-apa. Jadi lebih teliti lah memilih pasangan, dan lebih kalau memang lo nggak serk dari awal ya udah lo jangan lo jalanin. Tapi kalau memang lo emang nggak serk tapi lo jalan dan lo timbul sebuah rasa cinta sayang ya oke, lanjutin. Dan jangan pernah kayak lo sudah misalnya di titik terakhir lah lo suka dan tidak ada kepastian terus tinggal, ya jangan kayak gitu cuy, ya beda konteksnya gitu. Oke, lanjut. Ini cuma ada 4 pertanyaan doang, 5 nih ya. Simple Sen, capek saja, cuman itu semua kan menjadi pelajaran kedepannya, lebih hati-hati milih pasangan. Nah tadi gue sudah bilang seperti itu ya, bener sih, emang lebih hati-hati lah dalam menerima goblok memilih pasangan gitulah. Ya walaupun menurut kita sudah baik dan menurut kita memang jodoh, kalau Tuhan memang nggak ngasih jodoh ya mau dibilang apa gitu. Jadi lebih teliti aja gitu loh aja. Jangan pernah kayak lo ini kalau ngomongin ya pasangan, jangan pernah lo kayak ketika lo sudah punya pasangan dan lo kayak lebih, kan lo nikah nih ya, lo kan punya pasangan, lo kan nikah. Jadi nikah itu nggak segampang kayak misal contohnya lo tuh teman lo banyak nikah, terus lo ngumpul, terus lo ditanyain lo kapan lo gini. Sebenarnya tuh nikah itu tuh sakral ya, kayak lebih ya itu ibadah, cuman lebih ke hidup semati gitu lo, kayak nggak bakal terjadi lagi lah. Masa lo pengen nikah lagi gitu kan nggak mungkin juga. Makanya itu dari itu nikah tuh sebenarnya tuh sakral, dan kalau memang lo nggak siap di
hal seperti itu menuju suatu yang memang serius, ya lebih baik lu puasin dulu lah, main-main dulu, lu puasin untuk apapun itu. Ketika lo emang udah ngerasa siap mental dan jasmani, rohani, finansial, ya udah lo lakuin. Tapi kembali lagi jangan pernah buru-buru ya karena gue juga gimana ya, gue juga nyaris sih dari orang-orang kayak nikah muda gitu. Bukannya gue ngejat ya nih, bukannya gue ngejat nikah muda tuh nggak baik, nggak. Cuman buat gue orang yang udah nikah muda menurut gue sudah berani ya, sudah berani lah. Kadang kan nikah itu kan ada yang kayak nunggu mapan, nunggu kayak umur berapa gitu, pokoknya nunggu umur yang matang lah. Kadang kan, tapi setelah gue telusuri di yang sepengetahuan gue tuh kayak nikah itu kayak gampang gitu nih, kayak 1 hari ini ya, kayak 1 bulan ini undangan, terus besok lagi ada lagi, besok ada lagi. Gue kayak mikir kayak anjing ini kayak gampang gitu loh, kayak nggak satu sebuah gitu. Cuma ngebalik lagi kalau memang mental itu memang ada, finansial juga memang ada, ya kenapa nggak harus secepatnya. Gue juga setuju sama seperti itu. Cuman kalau memang lo nggak siap ya udah, lo puas-puasin dulu, main lah kira-kira sampai nemu lah kapan lo akan siapin seperti itu. Jadi seperti itu. Lanjut, gue nggak usah dijelasin, paham kan WKWK kembar yang punya senasib sama. Woi, kenapa ceritanya pada relate sama kehidupan? Kenapa? Jadi gue nggak paham betul ya kembar itu seperti apa ya, anak kembar. Cuman yang gue tahu sih ya, sepengetahuan gue kan nyokap gue kan kembar sih ya, kembar itu. Cuman ya nasibnya sih ya begitu sama ya. Cuman nggak tahu kalau memang itu dia hukum alam atau memang apa ya, nggak tahu juga gue. Jadi kalau masalah kembar itu nggak tahu gue urusan seperti itu. Oke, lanjut yang pertanyaan untuk kedua atau keberapa, tapi gue lupa, maaf ini yang kan lagi menghayati. Oke, lanjut. Gue pernah ngerasa sendiri, gue pernah ngerasa ngelamun. Kok kenapa bisa terjadi lagi kepada gue, sedangkan gue nggak tahu apa-apa. Gue ditinggal nyokap bokap, cerai itu umur 4 tahun. Pada saat itu gue terpisah sama bokap, dan bokap nggak pernah ngabarin ataupun ngasih uang. Ketika gue tanya sama nyokap bilang kayak bokap ninggalin karena istri lain gitu. Oh, ini lebih pedih sih ya gue. 4 tahun soalnya gue broken home pun ya umur berapa ya, umur kelas 3 SD sih gue lebih. Jadi ini lebih parah sih, lebih 4 tahun ya. Cuman ya udahlah, kalau memang bokap nyokapnya nyantol ke perempuan lainnya, ya udah, mau dibilang apa juga itu takdir. Tapi ya buat lo sehat-sehat lah, jangan jadikan itu sebuah pelajaran lah, kayaknya itu kedepannya lebih baik. Dan kalau memang ini gue nggak bisa kasih saran terlalu dalam tuh, emang bayangin tuh 4 tahun terpisah anjing. 4 tahun lu bisa apa nyet? 4 tahun lu baru bisa tahu kayak ini warna hijau, warna merah gitu ya. Cuman ya pokoknya itulah, sehat-sehat aja lah buat lu neng. Ini cewek nih nanya. Lagi cewek anjing. Ini yang nanya cewek. Ya pokoknya lebih sehat-sehat lah kalau lu nya Mbak, lebih kayak anjing. Enggak usah jelasin cuk, 4 tahun ditinggal. Tapi buat ibunya yang sudah besarin sampai sekarang ya sudah jadi orang tua lebih perfect. Tepuk tangan dulu. Karena ini emang ya pokoknya sehat-sehat kalian semua, dan ya udah gitu. Oke. Sedikit pertanyaan Jo, ya emang nggak apa-apa lah ya, yang penting konten gue terisi gitu. Jadi pesan kontaknya kita kan bahas broken home, memang agak sedikit berbobot, tapi ya udah, ini pertanyaan selesai, cuma sedikit. Tapi ya terima kasih buat yang sudah bertanya. Kalau kesannya lagi, dan lain kali gue akan bikin juga lagi seperti ini, entah itu kapan gue nggak tahu juga. Gue juga akan bikin lagi seperti itu. Dan buat semuanya, pesan gue dari ini terakhir broken home simple ya, buat lo semua. Kalau memang lo ditakdirkan menjadi
menjadi keluarga yang maksud gue orang tua lo ngalamin broken home seperti itu, ya emang perih ya. Cuman lo jangan pernah nyalain orang tua lo atas hal semua ini, enggak, karena ya emang kembali lagi kita juga belum pernah menjadi orang tua, jadi kita belum tahu lah jawaban yang pasti kenapa orang tua seperti itu. Karena kembali lagi jawaban itu akan lo dapat ketika lo nikah, tapi bukan berarti lo nikah untuk cerai, enggak begitu konsepnya. Pokoknya sebaik apapun itu tetap orang tua lo, mau tuh dia ninggalin lo, mau tuh dia nggak nafkain lo, nggak menafkain nyokap lo atau apa, tapi kembali lagi dia tetap orang tua lo ya. Kalau nggak ada dia, lo nggak ada lo di sini. Cuman yang lo pelajari adalah kisah hidupnya mereka, karena nggak mungkin juga lo akan ngalamin seperti itu nanti sama istri lo atau sama suami lo, kan nggak mungkin juga. Jadi lebih teliti lagi juga mencari pasangan, dan jangan pernah lo main-mainin itu sebuah pernikahan, karena menurut gue masih sakral banget, dan itu nggak 1 kali 2 kali juga, itu kan seumur hidup lo akan hidup sama pasangan lo. Jadi lebih teliti juga. Dan pokoknya itu, dan buat yang merasa mentalnya down atas broken home, nggak apa-apa nyet, lo ngerasa ngeluh nangis nggak apa-apa, gue apresiasi. Gue juga pernah ngalamin seperti itu, nggak apa-apa. Dan tetap survive lah, tunjukkan kalau lo tuh bisa sukses tanpa harus dukungan orang tua. Kalau memang nggak ada orang tua yang dukung lo, tetap semangat. Dan udah itu aja. Gue kalau bahas masalah ini sebenarnya sih berat, karena ini konten berbobot juga sih, hanya broken home juga. Cuman ya mau diapa, ya udahlah, itu aja. Dan gue terima kasih, gue CDMBR, gue gak bisa ceria yang apa dulu gue lakuin sama konten-konten gue, karena ini memang deep. Jadi ya udah itu aja. Jangan lupa like, comment, and share video gue di bawah, dan jangan lupa follow Instagram gue juga di bawah linknya. Dan gue akan juga bikin konten ini seperti ini juga, entah itu kapan, entah itu temanya apa, nanti pantengin terus Instagram gue dah. Oke, gue CDMBR pamit dulu dari kalian, dan see you, bye bye, sampai ketemu minggu depan, peace, see you.